Eagle Kids, apa kabar? Wah, Kak Velo rindu banget ketemu dengan kalian di tempat ini, di gereja seperti biasa. Tapi saat ini kita online service dulu ya. Yuk kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, karena Engkau memberikan kami berkat untuk kami bisa mengikuti online service ini. Hadirlah Tuhan di rumah kami masing-masing, biar kami dapat mengerti, dapat belajar Tuhan, isi hatimu lebih lagi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Come on semuanya, mari kita muji nama Tuhan. Yuk kita gerak Kak ya. Ayo tepuk tangan bersama-sama. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Yeay! Yuk mari kita bersama jalan serta Yesus. Yuk! Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Asik! Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Come on semuanya, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Dia sama-sama. Oh haleluya. Kami ingin Engkau Tuhan, lawan setiap kami Yesus. Haleluya. Bapa kami datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut
sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Thank you Lord Jesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kami katakan dengan iman kami Tuhan. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Angkat kedua tanganmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Mari sembah Dia, naikkan pujian baginya, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kaulah harapan kami Tuhan, Kau sandaran kami. Thank you Lord Jesus. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, haleluya.
Bagai perkasa perbuatanmu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami dapat berdua bersama-Mu Tuhan, bertemu muka denganmu Tuhan. Time alone with you Lord Jesus. Itu hanya yang kami rindukan Tuhan. Merasakan hadirat-Mu sekali lagi Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, terima kasih, ucap syukur buat ibadah pada hari ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan yang sedang akan disampaikan. Engkau yang memberkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan dapat menyampaikan dengan baik, dengan ketulusan dan kesungguhan hatinya Tuhan. Dan Kau siapkan hati kami Tuhan yang mendengarkan. Kau menjadi seperti tanah yang subur Tuhan, yang siap untuk tanami firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo anak-anak All Star yang luar biasa. Minggu ini ketemu lagi dengan Kak Denny. Bagaimana kabar kalian? Kakak harap kalian semua tetap baik-baik dan sehat-sehat di rumah. Nah, kakak mewakili semua kakak-kakak Eagle Kids. Kami berkata kami rindu pada kalian. Kami kangen kepada kalian. Kami sudah kangen untuk beribadah lagi bersama kalian. Nah, apakah kalian juga kangen sama kakak-kakak di sini? Kami harap kalian juga kangen sama kakak-kakak. Oke, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya dulu. Siapa di sini yang mungkin ketika di mobil atau di kendaraan bersama orang tua, kalian memperhatikan peraturan-peraturan yang ada di jalan raya? Paling gampang kalau kalian pernah lihat ada lampu yang berwarna merah, kuning, dan hijau. Apakah kalian tahu artinya apa? Nah, kakak akan jelaskan. Yang pertama adalah ketika lampu berwarna merah menyala, nah artinya bahwa pengendara atau kalian harus berhenti, tidak boleh jalan terus. Ketika lampu merah menyala, kalian harus berhenti di sebelum garis. Lalu kemudian ketika lampu kuning menyala, artinya kalian harus bersiap-siap atau berhati-hati. Lalu ketika lampu hijau menyala, artinya kalian boleh jalan terus. Nah, itu adalah salah satu contoh peraturan-peraturan yang ada di jalan raya. Itu adalah salah satu contoh peraturan-peraturan yang harus kita taati. Hari ini kakak mau jelaskan tentang peraturan-peraturan. Sekali lagi kita mau belajar untuk listen and obey. Kita mau obey kepada peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Ternyata peraturan-peraturan ini sudah ada dari zaman dahulu loh. Bahkan kita tahu ada peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan pada zaman Israel keluar dari Mesir. Ceritanya bagaimana ya? Sekarang semuanya duduk yang manis dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke? Jadi pada waktu itu ketika bangsa Israel sudah keluar dari tanah Mesir dengan dipimpin oleh Musa, mereka dituntun Tuhan menuju ke sebuah gunung yang bernama Sinai. Di sana Tuhan menyuruh Musa untuk naik ke atas gunung, dan pada waktu itu bangsa Israel semuanya ada di bawah. Ketika di atas gunung, Musa itu berdoa dan berbicara dengan Tuhan dan menyembah Tuhan. Nah, ketika di atas gunung itulah saat ketika Tuhan memberikan perintah-perintahnya, memberikan hukum-hukumnya, memberikan peraturan-peraturannya kepada Musa untuk bangsa Israel. Nah, hukum-hukum itu ditulis oleh Allah di dua loh batu yang kita kenal sekarang dengan namanya 10 perintah Allah. Ya, Tuhan sendiri yang menulis di atas dua loh batu itu dengan jari jemarinya. Tuhan yang menulis 10 perintah-perintah itu untuk bangsa Israel. Dan sampai hari ini kita pun masih memakai hukum-hukum dan perintah-perintah itu. Kira-kira apa saja ya? Akan jelaskan satu-satu.
perintah yang pertama atau hukum yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya Tuhan mau kita hanya mengasihi dan menyembah Tuhan Yesus saja. Lebih dari apapun Tuhan mau kita mengasihi Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari orang lain. Lalu perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang mirip dengan apapun, dan juga jangan menyembahnya atau berdoa kepadanya. Artinya Tuhan itu maha kuasa dan hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Jadi tidak boleh kita menyembah yang lain. Lalu perintah yang ketiga atau hukum yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya Tuhan mau mulut kita dipakai dengan baik, dipakai untuk berkata-kata yang benar, dan dipakai untuk menyembah Tuhan. Bukan untuk marah-marah, bukan untuk teriak-teriak, atau bukan untuk mengejek teman. Mulut ini harus dipakai dengan benar. Lalu yang keempat, yaitu ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, atau yang kita kenal dengan hari Minggu. Artinya Tuhan mau kita rajin datang ke gereja pada hari Minggu. Mungkin seperti saat ini kalian harus beribadah di rumah, tidak apa-apa. Ini juga sama, kita belajar untuk datang dan beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu, datang ke gereja, datang ke Eagle Kids, datang ke All Star, ataupun saat ini kalian juga di rumah sedang beribadah seperti ini. Kita sedang melakukan perintah Tuhan yang ini. Lalu perintah yang kelima, yaitu hormatilah ayah dan ibumu. Artinya kita listen and obey tidak hanya kepada Tuhan saja, tapi juga kepada papa mama, kepada orang tua. Kita mau taat kepada mereka dan mendengarkan mereka karena kita mengasihi mereka. Dan sekali lagi kita tahu itu semua demi kebaikan kita. Lalu yang keenam, perintah Tuhan yang keenam adalah jangan membunuh. Artinya Tuhan tidak mau kita membenci orang lain atau membenci teman kita. Nah, membunuh adalah tindakan karena benci. Tuhan mau kita itu mengasihi teman-teman kita. Tuhan mau kita itu mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Lalu perintah yang ketujuh, Tuhan berkata jangan berzina. Nah, kalau di sini kalian mungkin sedang mainan gadget atau mainan game, lalu tiba-tiba muncul gambar yang tidak boleh kita lihat, kita harus langsung tutup mata dan berikan kepada papa mama biar papa mama menghapus gambar itu. Kita tidak boleh melihatnya terus-terusan ya. Lalu perintah Tuhan yang ke-8 yaitu jangan mencuri. Artinya kalau kita melihat barang yang bukan milik kita, apakah kita boleh sembarangan mengambilnya? Tentu tidak. Jadi kalau kita melihat itu barang milik orang lain, kita tidak boleh mengambilnya. Itu mencuri namanya. Lalu perintah Tuhan yang ke-9 adalah jangan berbohong. Tuhan mau agar kita berhati-hati menggunakan mulut kita untuk berkata yang benar dan berkata yang jujur. Karena Tuhan terus melihat kita dan mengawasi setiap perkataan kita. Lalu perintah yang ke-10 yaitu jangan mengingini milik orang lain. Di perintah ini Tuhan mau kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kalau kita melihat tas milik teman atau sepatu milik teman atau mungkin pensil atau kotak pensil yang milik teman yang lebih bagus, kita tidak boleh mengingininya. Kita harus mengucap syukur dengan apa yang kita punya. Tas yang kita miliki, sepatu yang kita miliki, kita harus mengucap syukur untuk itu. Nah, adik-adik, semua perintah yang Tuhan berikan itu karena Tuhan sayang kepada bangsa Israel. Tuhan mau agar bangsa Israel bisa hidup dengan
dengan benar, dengan tenang dan bahagia. Jadi Tuhan memberikan peraturan-peraturan itu demi kebaikan bangsa Israel, demi kebaikan kita. Nah, hari ini juga ada peraturan-peraturan lain yang mungkin kalian miliki. Contohnya kalau di sekolah, kalian pasti ada jam tertentu kalian harus masuk. Kalau kalian terlambat atau banyak teman-teman yang terlambat, tentunya akan mengganggu pelajaran. Pelajaran jadi tidak bisa dimulai atau jadi terganggu. Nah, atau mungkin ada jam tertentu untuk kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa bermain juga. Jadi tidak boleh terus-terusan kita selama pelajaran kita makan atau kita mainan. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus ditaati di sekolah. Ada juga yang di rumah. Siapa yang di sini mungkin di rumah ada peraturan-peraturan tertentu? Kakak yakin pasti ada. Contohnya mungkin pada jam tertentu, mungkin jam 8 atau jam 9, kalian semua harus tidur. Itu semua demi kebaikan kalian. Biar besok ketika sekolah atau sekolah online sekarang ini, kalian tidak ngantuk karena kalian kurang tidur. Atau mungkin juga papa mama memberikan peraturan untuk kalian boleh main game di jam-jam tertentu atau bahkan mungkin di hari-hari tertentu. Misalnya hari libur atau hari Sabtu dan Minggu. Hanya di weekend saja kalian boleh main. Itu semua demi kebaikan kalian semua, agar kalian tidak terus-terusan main game dan jadi malas dan tidak mau belajar. Nah, semua peraturan itu diberikan karena orang tua sayang sama kita. Jadi kita mau tetap taat meskipun tidak ada papa ataupun mama. Kita mau tetap taat mendengarkan peraturan-peraturan itu dan menaatinya. Karena kita tahu kita mengasihi mereka, mengasihi orang tua kita, dan itu semua demi kebaikan kita. Nah, sekarang semuanya ikuti gerakan kakak lagi ya. Kita mau mengingat lagi gerakan listen and obey. Siap-siap ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Listen and obey. Sekali lagi, listen and obey. Mantap, pintar. Sekarang kita mau baca Alkitab. Semuanya siap-siap ya. Kita mau baca Alkitab. 1, 2, 3. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Sekali lagi, 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Oke, sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Tirukan kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap peraturan-peraturan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tahu itu untuk kebaikan kami. Kami mau taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kakak mau doa berkat buat kalian. Tangannya diangkat. Kakak akan doakan kalian ya. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa dan dari Roh Kudus, perlindungan, penjagaan, damai sejahtera, kasih sukacita, dan biar kalian menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang good bagi orang tua kalian. Jadi berkati kalian dengan berkat-berkat yang terbaik, kesehatan. Terimalah berkat-berkat itu semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan lagi di All Star ya. Bye-bye. Wah, firman-Nya sangat memberkati kakak. Kakak berdoa supaya firman yang tadi disampaikan juga memberkati kalian. Yuk, kita mau siapkan hati, kita mau berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau
terus memberkati kami, Engkau terus melindungi kami hingga hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik Tuhan yang ada pada kami. Biarlah persembahan yang kami berikan Tuhan dapat memberkati banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, bye.